Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kurang lebih 3 bulan yang lalu kita bersama-sama mengikuti ibadah melalui online. Dan sekarang pada minggu yang pertama ini kita memulai lagi di bulan November ini untuk ibadah online dalam ibadah keluarga. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan dulu akan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Kalau Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan akan bacaan kita, sebelumnya mari kita masuk di dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan mengizinkan kami kembali untuk melaksanakan ibadah keluarga di Jemaat GPIB Pelita Hidup. Ini merupakan suatu anugerah bagi kita ya Tuhan, karena selama kurun waktu 3 bulan kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami bertemu dengan saudara-saudara untuk menyampaikan firman Tuhan secara online. Untuk itu ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami. Jikalau kami membaca firman-Mu ini, biarlah firman-Mu itu menerangi akan hati dan pikiran kami, dan kami dapat mengerti akan firman-Mu ini dalam percakapan kami menyangkut firman-Mu ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang kita sudah bacakan bersama-sama terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Dari Majelis Sinode memberi judul atau tema pada malam hari ini, yaitu perpisahan yang menghiburkan. Bapak dan Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang perpisahan,
tentunya ada beberapa hal yang kita mau ambil di dalam perpisahan ini. Kalau itu perpisahan antara kerabat, kenalan maupun saudara, itu kita bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita bergaul dengan saudara maupun kerabat keluarga tersebut. Dan pada malam hari ini kita melihat bahwa judul yang diberikan ini ada kaitan tentang pelayanan Rasul Paulus, yaitu bagaimana perpisahan seorang pelayan Tuhan dengan jemaat di Efesus. Dalam konteks pembacaan kita pada malam hari ini, kita mau melihat bahwa Paulus itu melaksanakan pelayanannya. Dia memberitakan Injil dari kota ke kota, kota kecil hingga ke kota besar, tanpa memandang akan dirinya. Dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu karena dia tahu Tuhan sendiri yang memanggil dia untuk melayani, untuk memberitakan akan firman Tuhan, kesaksian tentang Kristus itu, sebagaimana Yesus itu sudah menampakkan dirinya pada dia. Kita tahu siapa Paulus. Bapak dan Ibu, saya rasa tahu tentang siapa Paulus. Dulunya Saulus, dia begitu mengkhianati orang Kristen, mencari orang Kristen untuk dibunuh, tetapi Allah menangkap dia supaya Allah bisa memakai dia untuk memberitakan firman Tuhan bagi umat yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada sore hari ini ada beberapa hal. Kita melihat tentang teks pembacaannya. Kalau kita melihat dari ayat 7 hingga ayat yang ke-8, itu berbicara tentang waktu yang disiapkan oleh Rasul Paulus untuk dia mengajar jemaat di Efesus tentang bagaimana tata cara untuk melaksanakan akan perjamuan kudus, maupun bagaimana tata cara untuk melaksanakan perjamuan kudus itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita tahu dalam perjamuan kudus itu adalah tugas Paulus untuk menyampaikan kepada umat yang belum percaya kepadanya, supaya mereka bisa mengerti mengapa harus melaksanakan perjamuan kudus di dalam keyakinan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karena itu adalah mutlak pemahaman tentang bagaimana orang mau melaksanakan akan perjamuan kudus yang mau bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus di dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat Rasul Paulus dia menyiapkan waktu itu dari sore hari, dari matahari mulai terbenam hingga keesokan hari sampai fajar menyingsing. Kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, orang Israel atau orang Yahudi, minggu pertama di dalam minggu pertama itu adalah hari pertama, adalah hari Minggu. Kalau kita minggu pertama ini, hari pertama adalah hari Senin. Bagi bangsa Yahudi, hari pertama untuk minggu itu adalah hari Minggu. Jadi tentunya Rasul Paulus tuh mengajarkan umat di Efesus itu mulai dari hari Sabtu sore hingga dia berbicara sampai fajar menyingsing, kurang lebih 5:30 pagi atau jam 5 pagi. Tentu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu waktu yang sangat panjang sehari penuh. Sehingga maksud daripada Paulus supaya orang-orang memahami dan mengerti bagaimana mempersiapkan tentang perjamuan kudus, maupun bagaimana teknik pelaksanaan untuk menjalankan perjamuan kudus, supaya umat di Efesus itu mengerti tentang arti dan makna daripada perjamuan kudus itu sendiri. Dan berikutnya kita membaca dari ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Kita tahu pada saat Paulus menyampaikan firman Tuhan yang begitu lama, ada seorang pemuda yang dia duduk di lantai 3 yang bernama Antikus. Itu tiba-tiba dia jatuh dari lantai 3 itu ke tanah, sehingga saat itu juga para murid-muridnya dengan serentak turun untuk menolong dia dan memeriksa apakah
Entikus ini dia selamat atau tidak. Ternyata berita dari murid-muridnya bahwa Entikus ini dia meninggal. Segeralah Rasul Paulus turun dari lantai 3 untuk melihat keadaan mengenai Entikus. Setelah itu kita melihat Rasul Paulus itu merebahkan dirinya di atas orang tersebut, sehingga dia berkata, semua yang ada di sini jangan ribut, diam. Segera juga orang-orang di sekitar itu diam dan memandang kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus katakan, orang ini belum mati, orang ini hidup. Bagaimana saudara-saudara perasaan daripada orang-orang yang hadir pada pertemuan tersebut? Mereka merasa sukacita karena mereka melihat bahwa yang tadinya dianggap oleh para murid-murid bahwa orang-orang sekitar itu bahwa Entikus ini sudah meninggal, ternyata dia hidup. Sesudah itu Rasul Paulus naik lagi kembali ke lantai 3 untuk melanjutkan tentang bagaimana dia mengajar dan menyampaikan akan cara-cara untuk perjamuan kudus kepada jemaat di Efesus. Bapak dan Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tema kita pada malam hari ini disampaikan bahwa perpisahan yang menghiburkan. Kenapa disebut perpisahan yang menghiburkan? Bahwa jemaat di Efesus itu sangat beruntung dengan kedatangan Rasul Paulus. Mereka dapat diajari tentang bagaimana melaksanakan dan mempraktekkan tentang perjamuan kudus, dan sekaligus juga dia menyelamatkan seorang pemuda yang jatuh dan dianggap mati dan diselamatkan, bahkan dihidupkan oleh Rasul Paulus. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu dalam bacaan selanjutnya itu bahwa Paulus setelah dia pagi-pagi selesai menyampaikan ini kepada jemaat di Efesus, dia akan berangkat ke Troas, sehingga hari Minggu pagi dia akan berangkat lagi ke Troas untuk melaksanakan pelayanan. Tentunya perpisahan dengan Rasul Paulus dan para muridnya, perpisahan yang sangat mengharukan, bercampur dengan sukacita, sehingga mereka melihat bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh Paulus ini luar biasa. Itu menangkan dan meyakinkan umat atau jemaat di Efesus untuk mereka melaksanakan pemberitahuan atau memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus bagi orang-orang di jemaat Efesus yang belum mengenal akan Yesus Kristus. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kira-kira bagaimana kehidupan kita setelah kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini? Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kalau kita melihat pengejaran Rasul Paulus kepada umat di Efesus, teringat saya kepada ada satu kata yang disampaikan oleh Mother Teresa. Itu dia katakan demikian, if I never have picked up the first person, it never have picked up 42,000 people in Kolkata. Dengan artinya bahwa kalau saya tidak menolong satu orang untuk pertama kalinya atau untuk diselamatkan, saya tidak mungkin dapat menyelamatkan 42.000 orang di Kolkata. Teringat saya kehidupan kita yang sekarang ini, kita harus melihat bahwa pelayanan di dalam kehidupan kita harus bersaksi seperti Rasul Paulus bersaksi, maupun kepada Mother Teresa itu dia bersaksi. Dia menolong orang tanpa pamrih dengan penuh sukacita dia melakukan, sehingga pada saat kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi itu, kita merasa damai sejahtera dalam hidup kita. Kita bisa melihat biasanya di dalam gereja banyak pendeta-pendeta GPIB itu yang datang memimpin atau melayani di satu jemaat itu dalam kurun waktu kurang lebih 4-5 tahun. Saat mereka sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan satu jemaat itu, tentunya ada perpisahan
atau disebut juga mengenai pisah sambut antara pendeta baru maupun dengan pendeta yang lama. Tentunya perasaan kita terharu jika kita bersama-sama dengan hamba Tuhan untuk sekian tahun, kita sudah mengalami bersama-sama dengan dia dalam suka dan duka di tengah-tengah pelayanan. Tentu Bapak dan Ibu, tidak ada yang senang. Mungkin ada perasaan yang senang, ada perasaan yang duka, ada kepahitan di dalam hatinya dalam melayani, bahkan bermacam-macam masalah yang dia alami. Semua itu kita tumpahkan dalam acara perpisahan itu. Sehingga kalau kita perpisahan, jikalau pelayan itu membuahkan suatu hasil yang baik untuk jemaat itu, tentu apa yang dikatakan bagi jemaat juga di Efesus, sebagaimana mereka juga berpisah dengan Rasul Paulus, mereka katakan itu ada perpisahan yang menghiburkan hati jemaat di satu jemaat tersebut. Ya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa tidak lama lagi kita juga akan berpisah, melakukan perpisahan dengan saudara kekasih kami Yehezkiel. Dia adalah vikaris tahun pertama di jemaat kami GPIB Pelita Hidup. Tentunya suka duka kita bersama dengan majelis jemaat, pendeta jemaat, bahkan seluruh pengurus pelkat dan seluruh anggota pelkat yang ada di GPIB Pelita Hidup merasakan kehilangan akan vikaris ini, karena tidak terasa dalam kurun waktu normalnya kurang lebih 7 atau 8 bulan kita bersama-sama dengan dia. Selanjutnya kita masuk dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita terputus dengan pelayanan secara tatap muka. Kita hanya mengikuti dan mengalami dengan vikaris tinggi, dengan pelayanan bersama online dan lain sebagainya. Kira-kira ada perasaan senang, suka maupun duka dalam hati kita masing-masing bersama-sama dengan vikaris ini dalam pelayanannya. Tentunya ada perasaan yang sedih karena kita berpisah dengan dia. Tetapi satu hal Bapak dan Ibu yang kita harus pahami, bahwa GPIB Pelita Hidup juga sudah menolong akan vikaris ini, sekaligus juga menunjang akan program kerja Majelis Sinode, di mana Majelis Sinode akan juga mempersiapkan para pendeta-pendeta GPIB yang akan juga disampaikan kepada atau ditugaskan untuk melayani, bahkan sampai di pos-pos pelayanan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya. Ini adalah juga kerjasama yang baik antara jemaat maupun dengan Majelis Sinode untuk menunjang akan program Majelis Sinode. Nah, kita mau melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat bagi kita ini adalah rencana Tuhan yang indah di tengah-tengah pelayanan. Untuk itu kita harus melaksanakan bersama-sama. Perpisahan, orang bilang ada saat yang menyedihkan, tetapi ada juga saat yang menyenangkan. Mungkin menyedihkan bagi kita yang ditinggalkan, tetapi juga ada menyenangkan bahwa orang yang meninggalkan kita. Untuk itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita harus pahami bahwa seluruh kegiatan pelayanan dalam dunia ini adalah rencana Allah yang indah bagi kita semua, dengan suatu metode atau dengan cara yang Tritunggal atau namanya Tripanggilan gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Ya, kita harus bersaksi, kita harus melayani di dalam pelayanan kehidupan kita. Yang mau melaksanakan tugas ini bagi kepentingan kita memuliakan nama Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir daripada renungan singkat saya pada malam hari ini, pesan firman Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita untuk melayani, kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh menerima tugas dan tanggung jawab ini untuk melaksanakan. Seperti Rasul Paulus, dia tidak mengenal waktu dan tidak mengenal lelah. Dia tidak pernah memikirkan akan kehidupan dia sendiri. Dia hanya memikirkan bagaimana tugas dan tanggung jawab ini dia bisa sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus dengan cara memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus.
Untuk itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini kami sampaikan, selamat melayani, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.